Bismillahirrahmanirrahim. As'ilah Bahsul Masail Al-Wasit yang ke-8 LBM Lembaga Bahsul Masail NU Kabupaten Cirebon dan Pondok Pesantren Pejaten Sarajaya Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Soal yang pertama, dilema fatwa talak 3. Deskripsi masalah: dalam suatu sore yang tenang di sebuah pesantren terpencil, seorang tokoh agama, sebut saja Pak Kiai Zahid, duduk di balik mejanya yang dipenuhi kitab-kitab tebal dan klasik. Datanglah seorang pria dengan wajah penuh kegelisahan, ditemani istrinya yang menundukkan kepala. Dengan suara bergetar, pria itu bertanya, "Yai, bagaimana hukum talak 3 yang saya ucapkan dalam satu ucapan kepada istri saya? Apakah kami masih halal untuk bersama?" Sang kiai menghela nafas panjang. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa ucapan tersebut sudah sah dianggap sebagai talak 3, yang berarti hubungan suami istri telah berakhir dan tak dapat diperbaiki kecuali dengan prosedur yang ditentukan syariat. Pria itu tertunduk lesu, sementara istrinya terisak pelan. Namun, beberapa hari kemudian sang kiai mendengar kabar yang membuatnya terheran-heran. Pasangan tersebut masih tinggal satu atap, masih tinggal bersama layaknya suami istri. Rupanya sang suami tidak puas dengan jawaban pertama. Ia mendatangi tokoh agama yang lain, sebut saja Pak Kiai Abdullah. Dengan merujuk pada pendapat sebagian ulama, beliau memutuskan bahwa talak 3 dalam satu kali ucapan hanya dianggap sebagai talak 1. Dengan dalih, pasangan tersebut merasa masih sah sebagai suami istri. Landasan dari Kiai Abdullah yang memberi jawaban jatuh talak 1 adalah berdasarkan referensi berikut, yaitu kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, juz ke-10, halaman 70. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi man qala limra'atihi anti taliqun salasan. Faqala Syafi'i wa Malikun wa Abu Hanifata wa Ahmadu wa jamaahirul ulama'i minas salafi wal khalaf yaqa'u thalath. Wa qala Tawusun wa ba'du ahli zahir la yaqa'u bidzalika illa wahidatun, wa huwa riwayatun 'anil Hajjaj bin Artah wa Muhammad bin Ishaq, wal masyhur 'anil Hajjaj bin Artah annahu la yaqa'u bihi syai'un, wa huwa qaulu bin Muqatil, wa riwayatun 'an Muhammad bin Ishaq. Dari referensi di atas dapat disimpulkan ucapan talak 3 oleh suami kepada istri di kalangan ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas mengatakan bahwa ucapan tersebut mengakibatkan jatuh talak 3. Lain halnya menurut Imam Tawus, ucapan tersebut hanya mengakibatkan jatuh talak 1. Pak Kiai Zahid merasa dilema melihat fakta ini. Dia memang mengetahui ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini, tetapi tidak selayaknya untuk dijadikan konsumsi publik, sebab kekuatan pendapat minoritas tersebut menurutnya masih dianggap lemah dan menyalahi ijma'. Hal ini berdasarkan referensi berikut ini, yaitu pada kitab Tanwirul Qulub halaman 361 yang berbunyi, wal qawlu bi annahu idza ajma'a thalatha fi kalimatin wahidatin aw majlisin wahidin yaqa'u bihi talaqatun wahidatun raj'iyyatun mukhalifun lil kitabi wa li sarihi sunnati wa li ijma'il ummati. Walidzalika sarraha al-ulama'u al-madhahibul arba'atu bi annahu yanqudu fihi qada'ul qadi law qada bihi. Putusan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak 1 mungkin memberikan solusi praktis bagi sebagian pihak. Namun hal tersebut beresiko membuka ruang bagi ketidakseriusan dalam menjaga ikatan pernikahan yang suci. Keputusan semacam ini berpotensi melemahkan fondasi hukum syariat yang telah mapan
yang mengutamakan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dalam setiap persoalan kehidupan. Pertanyaan yang A, bagian A. Apakah tindakan Pak Kiai Abdullah dalam memberikan putusan bahwa talak 3 dianggap talak 1 sebagaimana dalam deskripsi dapat dibenarkan? Jawaban dari hasil Bahthul Masail yang diselenggarakan di pesantren Pejaten Sarajaya Lemahapang Kabupaten Cirebon, yaitu tidak dapat dibenarkan karena Kiai Abdullah dengan kapasitasnya sebagai nakil atau pengutip memakai pendapat dari Imam Tawus dan Zohiriyah yang notabene-nya di luar mazhab arba'ah atau ulama imam mazhab yang 4. Tapi di sini ada catatan. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dari kalangan Hanabilah, talak 3 dalam satu kalimat dihitung satu talak. Jadi ada qaul dari Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dari kalangan ulama Hanabilah. Talak 3 itu dalam satu kalimat dihitung satu talak. Jadi masih talak 1. Begitupun di sini yang kedua catatannya adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa talak 3 dalam satu kalimat dianggap satu talak dapat tetap dibenarkan karena selain kapasitasnya sebagai lembaga yang berwenang memutus problematika hukum keluarga Islam, undang-undang tersebut juga sesuai dengan salah satu pendapat mazhab yang mu'tabar. Jadi intinya tetap dalam kehati-hatian sih kita menggunakan qaul yang masyhur, yaitu mayoritas ulama mengatakan bahwa talak 3 yang diucapkan dalam satu ucapan itu dinyatakan sebagai talak 1. Tapi bukan berarti yang menyatakan talak 3 langsung diucapkan itu jatuhnya talak 1 itu salah. Menurut hemat saya ya masih tetap dibenarkan karena hal itu masih ada rujukannya yang diambil dari beberapa qaul ulama yang tadi disebutkan, yaitu diantaranya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dari kalangan ulama Hanabilah. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ibarat yang ada, yaitu dalam kitab Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami' al-Juz'u Tsani Sahifah 298. Di sini warabi'uha yajuzu lil muqallidi al-ifta'u wa illam yakun qadiran ala tafri'i wa tarjihi. Dalam pembahasannya di sini seorang muqallid, orang yang mengikuti fatwa ulama, yaitu boleh berfatwa sekalipun dia tidak mampu untuk menjelaskan fatwa tersebut secara rinci dan juga mentarjihnya atau menilai kualitas fatwa itu apakah lemah ataupun mungkin kuat. Jadi sekalipun dia tidak ngerti ya, jadi boleh dia berfatwa mengikuti ulama yang ada, karena status muqallid itu li'annahu naqilun lima yufti bihi an imamihi, karena hanya dia sebagai orang yang menukil atau mengucapkan pendapat dari imamnya itu. Wa illam yusorrih, di sini saya menemukan satu ibarat rujukan dari kitab Syarhul Mahallinya di sini kurang lafadz lam ya, wa illam yusorrih bi naqlihi anhu, dan sekalipun dia tidak menjelaskan atau memaparkan sumber dari kitabnya apa dari imamnya. Jadi boleh sekalipun dia tidak menjelaskan mengenai ibarat penukilannya itu dari mana. Wa hadzal waqi'u fi al-a'sharil mutaakhirah. Inilah kenyataan di era-era sekarang. Dan kemudian dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhil Islami juz kedua halaman 372
Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, kita ulama kontemporer ya. Wa naqala As-Suyuti rahimahullahu ta'ala an ba'dil ulama'i annal qadiyya allazi yahkumu bi khilafil madzahibil arba'ati yantaqidu hukmuhu li'annahu bi mathabati mukhalafatil ijma'i. Karena keputusan qadhi itu dianggap sama halnya dengan berlawanan dengan keputusan ijma' ya. Dan dikuatkan lagi oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i, la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah fi ifta'in aw qada'in. Tidak boleh mengikuti selain ulama 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam berfatwa dan memutuskan satu perkara. Jadi tetap berpegangnya yaitu pada salah satu dari ulama 4. Dan dijelaskan juga dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu, ats-tsalitsu qauluz zaidiyati wa ba'di az-zahiriyati wa ibn Ishaqin wa ibn Taimiyata wa ibn al-Qayyim yaqa'u bihi wahidah wa la ta'sira li lafdhin fihi. Wa akhadha al-qanunu fi Misra wa Suriyata bihadzal ra'yi. Nassul qanuni Suriyyi ala ma yali. Yamliku zawju ala zawjatihi thalatha talaqatin. At-talaqu al-muqtarinu bi'adadin lafdhan aw isyaratan la yaqa'u illa wahidan. Wa qad 'adalat lajnatul ifta'i bir-Riyadhi an hadzal qawli wa ikhtarat bil aktsariyah al-qawla bi wuqu'i talaqi tsalasi bi lafdin wahidin tsalatsan. Jadi dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh itu ada poin yang ketiga, menurut qaul Az-Zaidiyah dan sebagian ulama Az-Zahiriyah, juga Imam Ishaq, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn al-Qayyim, orang yang mengucapkan talak 3 sekaligus dalam satu ucapan, saya talak 3 kamu, maka hal itu hanya jatuh talak 1. La ta'sira li lafdhin fihi, tidak ada imbasnya apa-apa pada lafaz ucapan itu. Wa khadzal qanun fi Misra wa Suriyah bihadzal ra'yi, dan undang-undang yang ada di Mesir dan Suriah juga mengambil pendapat ini, yaitu jatuh talak 1. Nassul qanun as-Suri ala ma yali. Undang-undang yang ada di Suriah ini sebagai berikut. Yamliku zauj ala zaujatihi thalatha talaqatin. Seorang suami mempunyai 3 kali talak. Adapun at-talaqul muqtarinu bi'adatin lafdhan aw isyaratan la yaqa'u illa wahidan. Adapun talak yang diiringi atau yang dibarengi dengan jumlah secara lafaz, talak 2, talak 3 langsung untuk pakai isyarat, maka tidak jatuh kecuali hanya talak 1. Wa qad 'adalat lajnatul ifta'i bir-Riyadhi an hadzal qawli. Adapun lembaga fatwa yang ada di Riyadh ini tidak sesuai, tidak mengikuti yang ada di Suriah dan Mesir, melainkan lembaga fatwa yang ada di Riyadh wakhtarat bil aktsariyah, mengikuti pendapat mayoritas ulama, yaitu memilih al-qawla bi wuqu'i talaqi tsalas bi lafzin wahidin tsalatsan, yaitu memutuskan bahwasanya talak yang diucapkan dalam satu ucapan dengan sebutan talak 3 langsung dalam satu lafaz, maka jatuhlah talak 3. Dalam kitab I'anatut Talibin
juz 1 halaman 17. Di sini ada tanbih, kullun minal a'immati ala shawabi. Setiap dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 17 tanbih. Ini perhatian ya. Kullun minal a'immatil arba'ah, semua ulama 4 itu berada di atas kebenaran. Wa yajibu taqlidu wahidin minhum, wajib bagi kita semuanya mengikuti salah satu di antara ulama 4 tersebut. Wa man qallada wahidan minhum kharaja an uhdatit taklif, dan barang siapa yang sudah bertaklid kepada salah satu imam yang 4 tersebut, maka ia telah terlepas dari tanggungan dalam keagamaan. Wa 'alal muqallidi i'tiqadu arjahiyati madhhabihi, dan bagi orang yang bertaklid haruslah yakin bahwa mazhab yang diikuti itu benar dan mazhab yang lain juga benar. Wala yajuzu taqlidu ghairihim fi ifta'in aw qada'in, dan tidak boleh bertaklid kepada selain dari 4 mazhab ini di dalam berfatwa ataupun menetapkan satu putusan. Jadi menurut kesimpulan yang saya pahami dari beberapa ibarat yang telah kami baca tadi, yang mana ini hasil dari keputusan Bahsul Masail yang ke-8 Al-Wasit yang diselenggarakan di pesantren Pejaten, Desa Sarajaya, Kecamatan Lemah-Abang, Kabupaten Cirebon, bahwasanya mengenai ucapan suami yang dilontarkan kepada istrinya dengan ucapan langsung talak 3, seperti suami ini ngomong kepada istrinya, saya talak 3 kamu, maka menurut pendapat mayoritas ulama, bahkan dari semua 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu sepakat semuanya menyatakan bahwa ucapan suami tersebut dinyatakan sebagai talak 3. Sekalipun memang ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya ucapan suami yang langsung kepada istrinya dengan ucapan talak 3 itu dinyatakan sebagai cuma talak 1. Di antaranya yaitu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim. Bahkan pendapat ini juga diambil oleh lembaga atau undang-undang yang ada di Mesir dan juga di Suriah, bahwa suami yang menyatakan talak 3 kepada istrinya itu dinyatakan sebagai cuma talak 1. Adapun yang ada di Riyadh, lembaga fatwa yang ada di Riyadh, ini tetap mengambil pendapat mayoritas ulama bahwasanya ucapan suami kepada istrinya dengan talak 3 sekaligus itu dinyatakan sebagai talak 3. Ini sih sekedar repeling pengingat buat kita semuanya, wahai para suami dan juga yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pasangan. Nanti pada saatnya sudah berumah tangga, ini untuk para suami mohon untuk bisa bersama-sama ayo menjaga ucapan kita agar jangan sampai dengan mudah menyatakan kata talak kepada istri kita. Karena sekalinya kita mengucapkan kata talak, walaupun itu dengan nada bercanda, itu
itu ada konsekuensi hukumnya, yang artinya ya jatuh talak. Apalagi kalau sampai mengucapkan langsung talak 3. Ini sekedar pengingat saja buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang sudah berumah tangga dan yang belum, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, dan Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberi keturunan yang soleh dan solehah, serta rezeki yang melimpah, halal dan thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap di sini saya secara pribadi membuka diri dengan tangan terbuka. Barangkali ada saran ataupun mungkin kritikan yang tentunya membangun, segera bisa disampaikan kepada saya secara langsung atau melalui komentar. Insya Allah kami akan membalasnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.